satu tes. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita bisa bertemu kembali di ruangan yang lumayan dingin ini di SMP Negeri 2 Geneng. Dalam kali ini kita berjumpa dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi tujuan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana tetap kami nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan pengajar di SMP Negeri 2 Geneng atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif. Nanti kita akan belajar bersama, di mana kegiatan nanti bukan bermaksud kami menggurui Bapak Ibu, tidak. Cuman di sini kami hanya sharing atau berdiskusi tentang kegiatan budaya positif. Nah, bagaimana budaya positif itu dilakukan di sekolahan, itu nanti akan kami bahas dalam pada sesi yang kedua. Untuk sesi yang pertama ini sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Trubus Widianto. Monggo Pak Trubus. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pertemuan yang baik ini, yang indah ini, kita bisa melaksanakan kegiatan dalam keadaan yang lancar dan tak kurang suatu apapun. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Bapak Yudi, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata untuk yang dipimpin oleh Bapak Yudi dalam rangka peningkatan CGP yang angkatan yang ke-10. Dari kami mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadikan embrio kepada teman-teman yang belum CGP sehingga kita bisa menirukan dan mengadopsi kegiatan ini untuk meningkatkan SDM yang ada di sekolah kita. Karena tanpa SDM yang meningkat, maka kualitas kita akan berkurang. Maka untuk itu dalam setiap event apapun diusahakan kita SDM kita sangat diutamakan untuk meningkatkan kualitas, sehingga nanti input dan outputnya akan lebih bagus yang berfokus pada siswa kita. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Trubus atas sambutannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan ruang yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Tanpa fasilitas dari sekolah, CGP itu bukan apa-apa. Jadi memang fasilitas dari sekolah itu luar biasa. Maka dengan banyaknya fasilitas di sekolah kita sebenarnya bisa bergerak. Karena slogannya Guru Penggerak yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tergerak. Jadi tergerak itu kalau di dalam agama mungkin ya niat dulu, niat itu berarti awalnya itu coba. Nah kalau kita sudah bisa bergerak, bisa jadi
Jadi tergerak. Kalau kita belum tergerak, rasanya tidak akan mungkin kita itu bisa mengikuti. Tidak mungkin kita bisa menggerakkan. Contohnya ini ada snack di sini, kita mau makan, di snack kita enak. Tapi kalau ini tidak ada tergerak untuk mau makan, itu tidak akan bisa kita makan. Ini memindahkan diri saya kalau tidak ada niat bergerak ini tidak bisa. Maka memang yang utama itu kita harus tergerak. Nah, untuk memunculkan ini yang paling sulit Bapak. Untuk tergerak ini itu yang paling sulit. Kalau menggerakkan itu gampang. Kalau menggerakkan kalau misalnya terus bonus lagi datang, itu tinggal menggerakkan itu gampang. Tapi kalau tergerak itu paling sulit, paling terbukti misalnya waktu mau masuk CGP juga gitu. Bos, ini tantangannya pasti berat. Oh, tugasnya pasti oke. Itu pasti Krisro kalau bujuni. Kan ya ada teman saya seperti itu. Krisro sama bujuni. Mas, dino sih kalau dia laptop aja. Memang ada. Hampir mau putus asa nyampaikan ke saya. Terus aku mundur aja. Ini tergerak. Kalau dia sudah punya rasa untuk tergerak, maka kita bisa bergerak. Tidak akan mungkin sesuatu itu bisa kita capai hanya dengan niat. Itu tidak akan mungkin. Kita harus melaksanakan niat itu. Niat ini dilaksanakan. Kalau tidak terlaksana ya tidak akan mungkin kita bisa bergerak. Kemudian yang terakhir menggerakkan. Kalau kita sudah punya niat, kita sudah bisa mampu, kita harus bisa menggerakkan yang lain. Nah, intinya seperti itu. Jadi ada 3 slogan yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Maka kalau saya bilang guru penggerak, nanti kita teriakkan bersama kita hanya sambil mengepal ini, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu dia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya kita juga sudah pernah melaksanakan kegiatan seperti ini, cuma ini lebih diperdalam lagi apa yang kami dapatkan di dalam guru penggerak. Jadi memang contohnya gini. Saya dulu sebelum ikuti guru penggerak, ada siswa itu yang apa ya istilahnya melanggar tata tertib. Misalnya mau nyolot pagar. Nah, begitu ketahuan langsung tarik sini, pedas. Itu ternyata tidak diperkenankan. Jangan kalau mau mukul itu dimarahi saja itu tidak diperkenankan. Nah, terus dihukum sampai hormat bendera sampai 7 hari 7 malam itu tidak boleh. Ternyata menghukum itu membunuh karakter. Nah, bagaimana langkah kita? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Saya udah lagi. Oh, iya, matur suwun. Monggo dipun. Iki bergerak. Nggih, monggo saya menggerakkan. Terima kasih Pak Dubes atas sambutannya. Oke, dah siangin tesik. Baik, kita sebelum kita masuk kegiatan kita biar semangat dulu. Nah, ini kalau datang sekolah ya saya gitu kan. Salam, monggo. Oh, siap. Mungkin kesana di kantor ini. Oh, alhamdulillah. Orangnya wis marek. Siap. Siap. Itu tetap kirim dia. Baik, sebelum mulai kegiatan, alangkah indahnya kalau kita bergerak dulu. Nah, saya kan sudah tergerak. Terus jadi pun bagian, soalnya mereka buat ketinggalan. Nah, jenengan sudah kesini itu sudah melaksanakan satu slogan CGP, yaitu tergerak mengikuti kegiatan ini. Dan sekarang kita bergerak. Nah, kita bergerak. Bergeraknya bagaimana? Kayak di tangannya yang kanan, tangannya yang kanan itu menimbang.
tembak ini, nembak. Dan nembak apa? Nembak mano sayapnya begini. Nah, jadi di sanding ini, ngarep dulu. Nah sini, lurus tinggalnya lurus ya, Nah tinggalnya lurus ini. Ketika saya bilang dor, maka jenengan harus menembak burung ini, kemudian burung ini melawan, akhirnya membalik menembak dor. Cepet ya, jadi menembak ini dor, koboi nembak ini dor. Oke, 1, ayo cepet, 1, 2, 3 dor. Ayo sudah. Nah, masih bingung kan? Oke, kita balik lagi, 1, 2, 3 dor. Balik. Ayo, 3 terus. Lagi, 1, 2, 3 dor. Sekarang yang namanya koboi, tembak-tembakan itu gak mundur bisa, tapi dor. Kita cepet ya. Kita sambil dor, kita balik. Oke, 1, 2, 3 dor. Ayo. Oke, mantap semua. Nanti kalau besok pagi kalau nongkrong, ya sambil dipraktekkan guys. Kalau ketuk nongkrong itu di WC itu tidak apa-apa. Nanti ada lagi. Jadi kita itu namanya senam otak kanan. Nah, Bapak Ibu ada yang merasa sulit tadi? Ya saya yakin di Indonesia itu sangat banyak sekali yang merasa kesulitan. Karena apa? Kalau di ilmunya Bu Lita IPA itu otak bagian kiri itu menggerakkan tubuh yang kanan gitu. Kita berubah. Otak kiri itu menggerakkan tubuh bagian yang kanan. Jadi tangan kanan itu yang bergerak adalah otak kiri. Tangan kiri yang bergerak itu yang menggerakkan adalah otak kanan. Nah, kenapa kok ini sulit? Kenapa tangan kiri kita sulit digerakkan? Karena otak kanan tidak pernah dipakai, jarang sekali dipakai. Kenapa orang Jepang kok pengen pakai? Kadang nih, badminton kan ngidi, rata-rata orang Jepang itu ngidi, Cina juga ngidi, karena otak kanannya bergerak terus. Nah, itu bedanya dengan di Indonesia. Nah, Indonesia dengan Jepang aja sudah beda. Di Jepang sebelum ada robot itu sudah bisa membuat film robot. Zaman Ciliani kita, apa itu? Pakai robot kok, terus apa sih Satya Baja Hitam, terus apa lagi Jiban, Ninja Tori dan sebagainya. Itu sudah robot semua. Padahal di sana belum ada robot. Dan dengan adanya film itu menginspirasi orang Jepang itu ingin membuat robot. Film Kapten Tsubasa di Jepang dulu itu tidak pernah bisa ikut apa itu sepak bola. Sangat minim sepak bola karena apa? Ya mereka main pekerja. Jadi mau kerja di sini, bal-balan tidak pernah disentuh. Makanya dibuatkan film Kapten Tsubasa. Biar apa? Menginspirasi orang Jepang seperti ini. Ada juga film yang dulu di Jepang, sangat banyak film seperti itu, film dewasa. Kenapa diciptakan? Mereka menghalalkan film dewasa karena produktivitas mereka itu kurang. Hanya bekerja terus, makanya di sana itu filmnya banyak. Nah, tapi saya tidak menganjurkan untuk mencari filmnya ya. Yang saya sanjurkan film Kapten Tsubasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi perbedaannya dengan di Indonesia. Tapi di Indonesia filmnya masih dari kisah nyata. Ada kejadian dulu baru difilmkan. Film Vina mungkin kejadian apa itu kejadian dulu artinya di apa ada yang kesurupan dibuat film. Terus filmnya siapa itu tragedi apa meletusnya gunung berapi lah. Itu di Indonesia sebenarnya enak bisa lagi budaya film. Jadi tidak menginspirasi sama sekali. Itu bedanya dengan sini. Terus naik film Indonesia itu lucu. Naik di apa itu luar mobil mobilnya hancur uangnya uring. Tapi kalau di Indonesia kita doer mobilnya utuh uangnya yang utuh mau kita kiri tok mati. Di Indonesia luar biasa. Indonesia filmnya khayal kok. Nah seperti itu baru kita tidak belajar tapi kita bahas budaya positif dulu. Oke, tujuan kita yaitu mengetahui konsep pentingnya budaya positif. Kemudian yang kedua mengetahui tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu bukan hanya sekedar teori, tapi nanti kita akan mempraktekkan. Kemudian yang ketiga berbagi praktik penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apa tuh budaya positif itu? Nah, ini sebelumnya saya membuat konsepnya dulu, konsep budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah itu tidak akan berjalan kalau hanya kita hanya mengangan-angan. Tapi kita harus bisa membuat konsepnya. Nah, yang pertama paradigma belajar. Memang
belajar saat ini itu hanya apa ya, mayoritas guru mengajarkan murid diulang selesai. Padahal tidak hanya seperti nanti kita akan bahas. Jadi paradigmanya itu kita rubah. Ya bukan saya berarti mengubah sekolah ini untuk apa hal yang baru, tidak. Cuma saya tidak berani mengubah di sini karena ada sesuatu. Dan disiplin positif. Nah, kita disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan tapi kebajikan. Kemudian salah satunya kita harus menguasai atau mengetahui kebutuhan dasar manusia. Murid itu juga manusia. Maka murid itu saya bisa menganggap bahwa murid adalah aset terbesar di sekolah. Asetnya itu bukan bangunan, bukan lapangan, bukan pagar, bukan bangku kursi, bukan. Tapi murid itu aset yang luar biasa. Terbukti sekarang muridnya Sudoyo, akhirnya bingung. Terus yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, ini nanti akan kita bahas lebih jelas karena posisi kontrol guru sekarang bermacam-macam. Ya ini apa itu gampang. Nah ini ya, terus keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini mungkin hal yang baru, bukan peraturan tapi ini merupakan keyakinan. Nanti akan kita jelaskan sebenarnya. Segitiga institusi ini untuk menangani siswa yang bermasalah. Nah saya sampaikan tadi di awal, siswa yang melakukan kesalahan itu tidak boleh kita hukum. Nah, menghukum siswa itu sama halnya dengan membunuh karakter anak. Sangat terbukti. Jadi anak itu apalagi kalau di depan siswa, wah sudah kamu ya, saya yakin. Walaupun sebenarnya itu seorang pembedani, saya yakin hatinya hancur tentunya. Kayak rasa dipedot matahari. Kemudian ya, ini penjelasannya untuk paradigma pembelajaran yang baru. Jadi ini yang pertama tadi, perubahan paradigma. Jadi kalau kita hanya belajar itu mengajari siswa itu rasanya kurang pas karena di sini guru kita guru itu bukan hanya mengajari muridnya pelajaran ini saja, tidak, tapi guru sebagai motivator juga. Guru itu juga sebagai konseling. Jadi konseling itu bukan hanya guru BK, tapi semua guru itu ya harus bisa menjadi konselor. Seperti yang kita petik dari apa itu filsafatnya Ki Hajar Dewantara yang sekarang itu sedang booming-boomingnya diterapkan pada P3, bukan P5 tapi P3, profil pelajar Pancasila. Kalau P5 itu kan proyeknya. Nah, saya gambarkan seperti ini. Kemarin saya sudah sempat menggambarkan. Misalnya ini adalah burung. Burung itu mesti terbang. Burung tak terbang berarti ya kayak dari saya. Dan ini adalah ikan. Seandainya saya itu membuat perlombaan. Nah, seandainya membuat perlombaan. Ayo sekarang kita buat lomba berenang. Saya yakin burung itu jungkir balik di sini. Ayo kita buat lomba cepat-cepatan bayu. Nah, itu burung mesti langsung ikan akan kalah. Nah, ikan akan kalah. Terus misalnya lagi ini jerapah. Terus kemudian ini adalah apa itu babi hutan. Babi jerapah. Babi hutan dengan jerapah itu sangat berbeda. Kalau dengan misalnya di hutan itu kejar-kejar babi hutan, itu tidak usah lari, tapi naik aja ke atas. Saya yakin babinya tidak akan bisa berlari. Karena apa? Babi itu kan tidak bisa dengan mau lurus kalau. Nah ini bukan, gesok-gesoknya. Nah seandainya ini dibuat lomba makan kerupuk, saya yakin babi mesti kalah. Nah jerapah dengan cerek langsung makan. Ya. Jadi kenapa kok dibuatkan gambaran seperti ini? Semua siswa, bukan kita membuat siswanya seperti hewan, tidak. Kita gambarkan siswa itu adalah binatang tadi, mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai kompetensi yang berbeda. Jadi siswa si A itu kalau misalnya nilai matematikanya jatuh sekali, kemudian bahasa Indonesianya kok bagus, ini ya wajar. Kenapa kok kita tidak boleh memberikan nilai yang buruk? Karena siswa itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Nah, tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah, nanti nilai itu seperti itu ini. Ya memang betul. Saya membetulkan itu. Karena apa? Kalau kita
kita misalnya menjustis si aneh, bocah nggak tahu pelajaran, bocah kok bodoh kira matematika nilai segini lah, itu sangat kacau, karena paradigmanya tidak seperti itu. Jadi kita mengajar itu katanya berpihak pada murid, maka kita harus mengetahui murid itu dunianya seperti ini, Kenapa kok ini tidak masuk? Karena mereka punya dunia yang berbeda. Kenapa kok ini colok? Karena sekolah itu sekolah itu ya kurang menarik. Sekolah kurang menarik. Saya kemarin pernah cerita teman guru dosen saya itu dipanggil oleh sekolah. Katanya orang anaknya itu membuat kesalahan. Colok di alun-alun, bolos. Ketahuan KPP, kemudian didatangkan orang tuanya, namanya Pak siapa Pak A misalnya. Dan dipanggil oleh guru BP, Pak, ini putranya jenengan ini kemarin itu bolos di alun-alun Pak. Jalannya apa? Loh, ya kalau begitu ya bagus. Loh, kok bisa bagus? Berarti alun-alun itu lebih menarik daripada sekolah. Makanya anak saya datang ke alun-alun. Seandainya sekolah itu lebih menarik daripada alun-alun, anak saya datangnya ke sekolah. Loh, luar biasa. Ini kita guyonan tapi ini menyelekit sekali. Maka sekolah ini harus lebih menarik daripada hiburan di luar. Nah, terus sekolah itu juga harus lebih dari pegadaian. Kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Sekolah itu sebelum ada masalah harus tidak ada masalah dulu. Jadi masalah apapun mentasik. Nah, itu sekolah lebih dari pegadaian. Maka yang pertama ini adalah paradigma yang baru. Jadi kita tidak hanya mengajarkan siswa tentang pelajaran saja, tapi juga kita mengajari bagaimana anak itu bisa hidup. Karena tadi sesuai dengan yang selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia tidak hanya ilmu, tapi kesenangan, hiburan, dan juga yang lain. Nah, jadi tidak usah. Ya. Nah, sekarang kita sebelum ke yang nomor berapa tadi? Yang disiplin positif, kita ke teori kontrol dulu. Nah, teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang paling sering kita jumpai. Jadi kalau dulu waktu saya SD, saya ditegur oleh guru saya. Kamu itu harus masuk ke dunia saya biar kamu bisa belajar sama saya. Nah, sekarang itu berbalik. Kita harus bisa menyelami dunia anak agar kita bisa mengarungi dunia anak itu dan kemudian mengajari. Nah, sama halnya kalau kita mencari mutiara, tidak akan mutiara itu datang pada kita, tapi kita harus terjun ke laut, digulai, ini mutiara, ini dulu di dalam cangkang, dan kita ambil baru kita lihat, mutiara seperti itu. Jadi tidak mungkin itu datang secara sendiri. Nah, itu yang pertama, itu kita tidak bisa memaksa murid itu harus bisa seperti saya katakan di depan tadi. Kita tidak bisa memaksa anak harus bisa seperti ini. Kamu itu matematika nilainya itu cuma 4, kamu harus 7, 8. Nah, itu tidak bisa kita memaksakan seperti itu karena dunia anak kompetensi anak itu sudah berbeda. Nah, walaupun mereka itu menerima tapi suatu saat kita nanti akan memberontak. Kenapa? Karena ternyata kemarin itu hanya dipaksa saja, jadi tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini hanya gambaran saja. Jadi siswa itu dibujuk, itu hal yang bagus. Cuman kedepannya itu juga kurang pas. Dan yang selanjutnya, nah ini berupa kritik negatif. Misalnya anak itu tidak suruh berlari malah jalan. Kamu itu harusnya cuma jalan aja. Itu benar tidak diperkenankan. Maka nanti kita rubah. Dan orang dewasa itu berhak memaksa. Itu kalau di waktu kecil kita memang seperti itu. Jadi guru itu tidak boleh memaksa muridnya untuk melaksanakan kompetensi yang tidak bisa mereka dapatkan. Ikan
tidak disuruh pun pasti mereka benar. Maka kalau dengan pemaksaan justru itu tidak akan bisa berjalan. Contohnya P5 kemarin juga kita sudah menjalankan. Kita tidak pernah memaksa mereka, kita jalankan aja. Justru hasilnya malah lebih bagus. Itu contoh. Harus dinikmati. Nah, untuk menciptakan posisi tidak rusak. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah kita laksanakan. Jadi budaya disiplin positif, disiplin positif. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita rasakan dengan baik, itu contohnya yang sering kita lakukan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, tausiah, kajian dan ngaji. Nah, itu merupakan disiplin positif. Kemudian menyapa di pagi hari. Menyapa di pagi hari ini juga bagus karena apa? Ketika siswa datang itu merasa bahagia. Jadi siswa datang ke sekolah itu tidak tertekan dengan tugas, PR, kerja kelompok, ketemu guru segala, pelajaran gitu. Tapi dengan bahagia. Sesuatu yang dilaksanakan dengan bahagia, dengan nyaman, tanpa dipaksa pun akan enjoy, akan sangat terasa enak. Nah, contohnya makan kita tidak pernah disuruh makan, tapi ya kita makan sendiri. Kita pengen ini, kita laksanakan sendiri. Jadi ini budaya positif, disiplin positif yang sangat luar biasa. Meraih prestasi. Nah, kita di sekolah ini punya teknologi yang luar biasa. Lab komputer sudah banyak. Komputer sudah banyak, labnya cuma satu tadi. Nah, ini meraih prestasinya lewat apa? Lewat teknologi. Ternyata anak-anak lebih senang di sini. Dia berlatih mandiri. Nah, ini anak-anak bisa belajar tanpa paksaan pun mereka juga bisa belajar. Ini jadi sopo ini. Oh, mama. Nah, ini disiplin mengikuti upacara ini juga penting. Memang harus jejer ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, ini juga hal yang penting dan mendasar untuk mencapai budaya positif, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Tentang konsep penerapan budaya positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya sudah tercantum dalam P3. Profil pelajar Pancasila ini sudah ada semua di sana. Kita tinggal melaksanakan. Jadi di sekolah itu yang pertama pasti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus. Kemudian ini poin-poinnya di P3 ya. Di P3 itu sudah ada penerapan nilai-nilai kebijakan. Kalau yang ini hanya life skill saja. Nah, kebutuhan dasar. Yang manusia itu mempunyai kebutuhan dasar hidup, kebutuhan hidup. Nah, kita pun yang itu sudah dewasa, artinya sudah hampir tua, itu sudah juga mempunyai kebutuhan hidup yang seperti mereka. Karena kita merasa aku sebagai cacil gimana ini kan. Kita mempunyai kebutuhan untuk senang, kebutuhan untuk diperhatikan istrinya, diperhatikan suaminya, itu penting. Karena nek punya kebutuhan itu, saya yakin perceraian di dunia pasti banyak. Karena harus gak di kebutuhan untuk bertemu dengan suami istri. Yang pertama kebutuhan hidup, bertahan hidup. Ini ya tentang pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Semua orang pasti memiliki kebutuhan ini. Dan yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima. Ini yang paling banyak kita temui di sekolah kita. Nah, rasa kasih sayang. Mohon maaf, ini di siswa-siswa kita itu paling banyak itu di mall, ikut baik, ikut pakai, ikut padi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat rasa kasih sayang ini berkurang. Jadi ini anak kok mau mbak, jadi ini, tapi ya tidak tahu. Katanya, kalau ditinggal orang tua diikutkan mbak pasti. Nah, karena apa? Mungkin mbak itu lebih sayangnya luar biasa, apa dituruti dan sebagainya. Apalagi ibunya sendiri di rumah tidak ada orang tua, tidak ada mbak, itu malah lebih mudah lagi. Ada orang tua saja kan dia bertemu dan rasa kasih sayangnya kurang. Maka mereka di sini itu gak kayak ngantuk, kan ya colok. Mereka pengen pikirannya ini senang terus. Nah, karena di
Walaupun kadang di rumah itu seperti ini, waktu kita masih kecil, kita pulang sekolah, wes makan, dah makan. Hanya pertanyaan saja seperti itu memang luar biasa. Itu wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena kali teko ya jeruk ngomong, lewat terus ngomong, rasanya itu nggak enak sama sekali. Nah anak pun juga gitu. Ternyata kita sering menyapa anak itu langsung senang sekali. Bayangkan kalau kita ketemu anak dicowek gitu, produk ini mau warna ini, kita kan enak. Nah, anak itu juga gitu. Wah, dulu gue pengen tau, baru ini aku nekiknya nggak disokol. Nah, kita menyapa duluan kepada anak itu tidak masalah, karena anak merasa kita perhatikan. Dan di sini poinnya yang paling membuat anak itu senang sekolah. Wah, aku sekolah benar-benar diperhatikan. Contoh, Pak Jarod ya, Dita. Contohnya Dita. Ya, juga hanya Pak Jarod saja pun, Pak Jarod juga kena. Ya. Dita itu setiap hari sebelum saya memarkirkan motor itu sudah datang dulu. Pak jangan salin. Hanya seperti itu aja. Semuanya bukan main. Saya itu kalau memberi nilai, Dita itu lebih bagus daripada yang lain. Karena pengetahuannya luar biasa. Walaupun maaf, secara intelektual kurang. Karena itulah tadi yang saya katakan, ikan tidak akan bisa mengikuti lomba berlari dengan burung. Semua itu mempunyai kebutuhan sendiri. Orang itu murid itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Maka hanya dengan disapa terus sama Pak Jarod ini aku perhatian terus. Nah, langsung anak itu masuk terus. Cuma tuh ya kita tahu begini. Orang murid. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi perhatian kita kepada anak itu sangat menunjang sekali keyakinan mereka untuk masuk ke sekolah. Kamu nanti kan gitu. Nah, jadi sangat luar biasa sekali. Lalu hanya menyapa. Kemudian yang ini penguasaan, yaitu menguasai segalanya. Ini kebutuhan kalau kita hidup di setengah jam. kalau kita hidup di Indonesia itu kan pengen lebih cerdas, pengen lebih pintar dan sebagainya. Itu penguasaan dan kebebasan. Nah, kebebasan ini sudah kita terapkan sebenarnya. Contoh, kemarin kita melaksanakan kelima membuat tempe. Anak kita ajak ke sadar, anak kita ajak ke pabriknya langsung, melihat sendiri, mempraktekkan sendiri. Kemudian mengolah produknya sendiri itu sangat luar biasa sekali. Ini anak-anak karena ada kebebasan. Coba kalau kita paksa, kamu harus membuat tempe saat ini juga. Saya yakin anak pasti bingung. Tapi kita beri kebebasan. Ayo kita ajak senang-senang dulu karena itu loh kebahagiaan itu luar biasa. Yang penting sekolah bahagia, ilmu itu pasti akan menyusul. Itu teori saya luar disebutkan cepluk gitu. Nah, kemudian ini kesenangan. Saya kembali ke kebebasan dulu. Kenapa anak itu kadang inginnya ke sana. Nah, karena anak itu mempunyai kebutuhan yang kebebasan tersendiri. Bisa jadi di rumah itu selalu dikekang orang tua. Saya pernah ngomong di sini, siapa nama saya lupa. Di rumah itu dikekang terus. Akhirnya di sini itu sekolah itu seperti acak-acakan. Ada di kelas 8 saya itu saya tanya, kenapa kamu senang baca? Saya malas Pak. Malas kenapa? Karena saya di rumah seperti ini Pak. Saya terus apa ini? Ada contoh lagi yang luar biasa. Mohon maaf, ini anak seorang guru juga. Itu murid saya waktu di SMA. Kenapa kamu tidak masuk? Saya malas Pak. Di rumah saya tidak pernah diperhatikan sama orang tua. Padahal orang tuanya itu menurut kepala sekolah. Luar biasa. Nah, karena di rumah tidak ada kebebasan untuk berekspresi. Inginnya orang tuanya itu, kamu itu harus belajar nanti kuliah jurusan ini, nanti kalau kerja ambil ini enggak. Ternyata itu bukan bidangnya anak. Bukan bidangnya di musik. Setiap hari latihan drum, dangding. Orang tuanya tidak setuju. Akhirnya dia itu lari karena tidak mempunyai rasa kebebasan. Nah, sama halnya dengan kesenangan.
motivasi intrinsik di dalam diri manusia masing-masing. Kalau ekstrinsi dari luar, mungkin dari penghargaan orang lain dan sebagainya. Mungkin kalau kita melaksanakan suatu kegiatan, kalau ada ekspresi dari yang lain dengan baik, itu pasti akan lebih semangat. Nah, ini ada beberapa hal tentang menangani siswa yang salah siswa. Nah, ini yang pertama, kita selalu memberikan hukuman. Bocah telat, hukum selesai. Bocah telat, lari. Bocah telat, main duit. Selalu ekstrim. Bocah telat, ngosek WC. Kita ingin memberikan hukuman. Nah, tanpa kita sadari bahwa hukuman ini justru tidak bisa mengena kepada anak. Karena apa? Mereka itu melaksanakan hukuman itu semata-mata hanya untuk menebus dosa. Setelah itu ya kembali lagi. Kalau tidak tak ketahuan, ya mengulangi lagi. Nah, terus kemudian yang kedua dengan konsekuensi. Nah, diberikan konsekuensi. Nanti kalau kamu mengulang lagi, kalau yang hukuman ini kan hanya yang secara tiba-tiba saja. Ketahuan telat membersihkan kamar mandi. Tapi untuk yang konsekuensi diberikan konsekuensi di dalam lagi. Nanti kalau kamu lagi gitu ya. Terus yang terakhir ada restitusi. Nah ini siswa itu tidak kita hukum, tapi kita menggali salahmu itu di mana. Kemudian kita juga boleh memberikan perumpamaan. Misalnya anak itu salahnya bolos, kita panggil. Kamu kemarin kemana? Ke terminal, Pak. Ngapain? Bulan, Pak, misalnya. Main, Pak. Dan bukannya itu jam sekolah. Iya, Pak. Lah kenapa kok kamu bolos? Saya malas, Pak, misalnya gitu. Terus kita boleh memperumpamakan. Oke, boleh. Hal seperti itu boleh. Tapi apakah itu baik? Apakah boleh kita menceritakan saya dulu pernah seperti itu? Boleh. Saya itu dulu juga pernah bolos seperti itu. Saya dulu juga pernah main waktu jam sekolah. Tapi saya menyesalnya bukan main. Nah, di akhirnya itulah kita berikan penekanan. Setelah bolos ternyata ada hal yang buruk. Nah, setelah mereka tahu itu namanya mengupas identitas anak. Setelah mereka tahu salahnya seperti ini, konsekuensinya nanti kalau bolos itu seperti ini, dampaknya kalau bolos seperti ini, kita gali lagi. Nah, mulai sekarang dengan kamu bolos seperti ini, kemudian dampaknya seperti apa yang akan kamu lakukan? Kita buat keyakinan tadi. Itu direstitusi. Jadi keyakinan, setelah ini nanti saya akan tidak bolos lagi, Pak atau Bu. Saya nanti akan belajar lagi. Nah, itulah yang kita namakan restitusi. Jadi mereka itu mencari solusi dengan sendirinya. Ya kita sebagai manajer, nanti kita bahas di belakang. Nah, ini tentang perilaku kontrol ini konsep yang keberapa tadi saya lupa. Posisi kontrol dulu kalau di ilmu kami itu ada 5. Yaitu yang pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum ini nanti kita jelaskan. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita berikan hukuman terus. Dihukum telat nulis apa TKP juga, telat apa korok berlimo, telat Yasin sewu misalnya. Dihukum, ada hukuman. Ya, itu nanti bagaimana dampaknya kita jelaskan. Terus sebagai teman. Nah, saya mengapresiasi Bapak Ibu guru itu kalau sedikit dekat dengan anak. Karena dengan dekatnya dengan anak itu ternyata membawa dampak yang positif, tapi ada negatifnya juga. Membuat rasa bersalah. Nah, kita akan sudah silakan. Dan ya saya ini sebagai pemantau, ini memantau kegiatan anak, kesalahannya seperti ini. Kemudian yang terakhir ini yang sering kita gunakan yaitu sebagai manajer. Nah, kita guru itu juga harus bisa menjadi manajer. Karena kalau di tes CPNS, tes PPG juga ada manajerial ya kan? Nah, ada manajerial, PPG juga ada, tes P3K juga ada, pasti ada manajerial. Ini digunakan kita
penjelasannya hanya untuk menghukum. Ini siswa kita. Entah siapa ini, saya ambilkan sampling aja di grup. Ini penghukum, tipe penghukum atau posisi kontrol penghukum itu mereka menggunakan fisik yang jelas, menggunakan fisik. Kamu ini upacara tidak pernah tertib, kamu ini di upacara bisa sendiri, ayo hormat berikan 1 jam. Misalnya gitu. Anak itu melaksanakan, tetapi di dalam hati saya itu memberontak. Wah, ini penghukuman. Nah, dengan rasa berontaknya itulah yang lama-lama nanti kalau dipendam itu akan membawa dampak yang negatif. Nah, itu di penghukum. Apakah tidak boleh berarti siswa itu dihukum? Ya, boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu. Boleh, tapi jangan terlalu. Hukuman tapi yang mendidik itu boleh, tapi ya, sebenarnya kalau menghukum itu tidak diperkenankan. Jadi kalau ada siswa salah itu tidak boleh kita hukum, tapi kita gunakan nanti ilmu yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, apalagi ini ada kekerasan fisik, Bapak Ibu. Ada kekerasan fisik, itu luar biasa sekali. Kalau kita melaksanakan penghukuman kepada anak sampai memukul, itu ya sebagainya. Anak itu kalau tidak trauma tidak apa-apa. Nah, saya pernah mendapatkan cerita itu anak itu sampai tidak masuk gara-gara dipukul sama gurunya. Bilang itu sampai tidak masuk 2 minggu. Itu menimbulkan trauma yang sangat luar biasa. Maka untuk penghukuman secara fisik itu kita hindari. Jadi yang selanjutnya ini ambil di sini foto sopo di sini. Posisi membuat merasa bersalah. Jadi kita kadang juga melaksanakan ini apa itu? Melaksanakan posisi kontrol yang ini membuat orang anak itu merasa bersalah. Nah, bagaimana ini misalnya anak itu kita suruh membuat kerajinan. Nah, kita dari rumah kadang guru itu membawakan alat itu dari rumah, kadang wali kelas malah kobor itu sudah biasa gitu tadi. Jadi wali kelas membelikan ini, tapi muridnya itu kadang tidak melaksanakan. Nah, kita sebagai guru, kamu itu sudah saya belikan ini, kamu sudah saya bawa ini, masa kamu tidak melaksanakan, apa kamu tidak kasihan sama saya? Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Saya yakin di dalam hati anak itu walaupun kadang akan berontak, wah boleh saja gitu, tapi di dalam hatinya saya yakin tidak seperti itu. Karena anak mengucapkan itu karena akan ngancam. Coba kau sendiri, dia tidak akan mau mengucapkan itu, tidak akan mau memberontak. Nah, saya yakin itu anak pasti di dalam hatinya, membuat orang itu merasa bersalah. Apakah itu boleh? Bisa, suatu saat itu bisa kita melaksanakan, tapi itu akan dampaknya ke belakang, itu ada dampak buruknya juga. Dampak buruknya seperti apa? Misalnya anak kalau sering seperti itu kan, akhirnya dia hanya istilahnya jaga nih, kayaknya Pak bagi duit apa ya? Tapi kan ada pandai dulu kita masalahnya. Nah, itu dampaknya seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah. Nah, ini posisi sebagai teman. Jadi anak kepada dengan guru itu di apa itu seperti teman sendiri. Nah, apakah ini bagus? Ya bagus, tapi ada beberapa. Ini misalnya ada anak yang melakukan kekerasan. Kamu jangan gitu, ayo gini. Nah, menasihati anak itu secara persuasif. Kalau posisi sebagai teman, ayo gini loh, nah ini, ayo gini loh. Oh, kamu telat ya, ayo masuk dulu. Nah, ini caranya biar kamu tidak telat. Nah, itu sebagai teman. Tetapi kita tidak boleh terlalu dekat dengan siswa. Dan apalagi siswa kita itu ya kadang kalau didekati itu saling diri. Kadang didekati itu malah kalau bunyi gak gosong. Nah, itu maka boleh kita melaksanakan posisi teman, tapi harus ada jaraknya. Terus sebagai pemantau, ya, yang namanya pemantau itu pasti mengawasi. Jadi guru itu hanya mengawasi. Kamu sering bolos tuh, boleh sampaikan kamu itu dalam pengawasan saya itu kamu sudah bolos 50 kali itu. Itu kita sebagai pemantau. Apakah ini baik? Ya ada baiknya, ada buruknya. Nah, ini
kita kupas. Jadi kita sebagai manajer. Nah, ini saya contohkan kemarin yang menerapkan segitiga restitusi, ya kita sebagai manajer. Jadi ketika anak itu salah, membuat kesalahan, telat, ini sebelum saat ini kan telat ini. Nah, ini telat, tidak saya hukum. Pertama mau saya hukum, tapi tidak usah di sini, itu saya. Nah, setelah saya kupas, setelah saya gali, ini yang siapa ini yang paling pojok ini menyatakan, saya tadi beli bensin Pak. Dan di mana beli bensin? Di pom. Lalu kok lama? Saya ngantri Pak, karena gerakannya agak kesiangan. Oh ya sudah saya kali ini. Terus yang satunya ini ternyata nempel sama ini. Saya nurut Pak sama ini. Lah kamu nurut dulu mah? Iya Pak. Oh ya wes. Jadi ini sama ini. Terus yang ini, yang tengah ini, jawabannya males sekolah. Yang tengah, yang ini yang ketiga. Terus yang tegar ini bangunnya kesiangan. Dari kita setelah menggali atau namanya kalau di kita itu namanya di segitiga restitusi. Nah, jadi mereka itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas dulu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi kita contohkan. Oh, kamu terlambat ya? Iya Pak. Kenapa terlambat? Nah, seperti ini Pak. Tadi saya ngantri bensin seperti ini. Oh iya. Berarti kamu bangunnya nggak kesiangan tadi ya? Iya. Oh iya tidak apa-apa. Karena mungkin kamu tadi malam capek. Itu tidak apa-apa kalau memang capek. Saya pun dulu juga gitu, pernah terlambat. Tetapi dengan terlambatnya itu saya saya bukan main. Karena saya ketinggalan pelajaran. Saya ketinggalan ketemu dengan teman. Saya ketinggalan ilmu. Dengan kita menceritakan apa dampaknya, mereka akan berpikir, paling tidak mungkin Pak ini mikir, bocah ini kok kamu mikir. Nah, saya yakin di dalam hatinya itu pasti mikir, tidak mungkin kan tidak mikir, tapi mikir itu, oh iya, Pak Chan bisa tahu ternyata saya ini. Nah, dengan bertobatnya Pak Chan bisa menjadi guru, nah misalnya gitu. Nah, itu akan membawakan motivasi yang luar biasa. Nah, ini gara-gara saya pernah mencontohkan juga. Saya punya saudara kepada mereka ini. Saya punya saudara ini. Saya tidak menceritakan, saya tidak mengajarkan guru kepada mereka, tapi saya ingin mengambil hikmahnya. Saudara saya itu dulu pernah di di KR, di nama Pamong Desa, di Parani, Mbak Ko, Mbak Lurah, Pak RT dan sebagainya. Duduk-duduk datang ke rumah dan hari ibunya. Apa ini? Kemudian ibunya dikasih tahu, Bu, ini putranya jenengan, ini tadi malam nyolong-nyolong. Wah, karena ibunya itu sayang pada anaknya, nangis. Wah, ini bocah tak sekolah ini. Anaknya tahu, oh, buatku sampai itu ya. Guru-guru aku nyolong-nyolong. Aku guru-guru nyolong-nyolong akhirnya ibunya didatangi aparat desa, pamong desa dan sebagainya. Kemudian anak itu muncul motivasi, aku butuh tembus dia. Saya harus menembus ketangisan ibu saya. Saya nanti harus bisa menjadi orang yang menangkap maling. Karena saya pernah jadi maling, saya harus bisa menangkap maling. Ternyata betul. Setelah lulus SMA, daftar kepolisian, lolos jadi polisi. Bukan berarti karena malingnya, tapi karena mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya. Oh ternyata anak ini maling hidupnya seperti ini. Oh ternyata anak jadi pegawai hidupnya bangga seperti ini. Nah itu yang perlu kita ajarkan kepada anak. Jadi kita sebagai manajer, nah kita bisa menggali. Oh anak itu salahnya di mana, kemudian bisa mencari solusinya. Nah seperti itu. Kemarin juga gini. Mereka berempat juga kita ajak untuk menggali kesalahannya. Oh salahku nih sini Pak. Oh ini apa itu? Saya harus seperti ini. Nah jadi mereka muncul solusi sendiri dari kesalahan mereka sendiri. Nah ini ya. Ini contohnya, apa itu posisi kontrol yang saya sampaikan tadi. Ya penghukum misalnya contohnya hormat pada gembira sama 1 jam misalnya. Nah itu. Terus yang kedua contohnya tadi sudah
ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu yang sekali ya, jadi sebagainya. Jadi mereka mengajak. Dan yang keempat sebagai pemantau tadi, apa yang telah melakukan sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi memberikan justice kepada anak. Nah, ini yang manajerial. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini intinya di sini. Jadi kalau di manajerial itu anak itu apa itu? Tahu salahnya, juga tahu solusinya. Nah, sekarang kita bermain dulu Bapak Ibu. Nah, setelah tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, ini artinya adalah ada kalimat. Nah, kira-kira kalimat ini mencerminkan posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Jadi mengharap. Nah, posisi kontrol tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini kira-kira yang mana? Iya, itu ya. Terus mati. Boleh kok mati. Enggak. Oh, zoomnya yang mati. Sorry. Nah. Ya, berarti saya kurang setengah jam. Terus dia jam berapa mati? Yuk kita bermain lagi. Loh, mana terus? Yang pertama tadi kan saya kecewa sekali sama dengan kamu. Berarti ini tadi membuat rasa bersalah ya. Nah, terus ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi tak tahu benar apa itu. Nah, memantau. Ini karena sering dipantau ini apa? Sampai apa? Pikir tahu juga apa kita. Sampai apa? Jadi karena guru sebagai pemantau. Makanya guru yang apa dengan siswa itu berarti tipe pemantau. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, ini sebagai manajerial karena siswa diajak untuk menemukan masalah solusinya. Kemudian ayolah lakukan ini di Bapak sebagai posisi kedua sebagai teman ya, karena ini mengajak secara persuasif ya, mengajak. Kamu harus memilih lapangan karena terlambat. Lapangan milikmu bertelat. Penghukum, ini memberikan hukuman hukum. Nah, ini pada diri pembicaraan. Oke, sekarang yang selanjutnya ini masih beberapa slide. Sajam kita tahu boleh. Keyakinan kelas. Nah, mungkin kita masih bertanya-tanya keyakinan kelas itu apa, Pak? Nah, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu diterbitkan oleh sekolah, siswa harus melaksanakan. Misalnya ulangan. Ketika ulangan dilakukan BWP harus tertib, datang tepat waktu 15 menit sebelum ulangan harus datang, membawa seragam seperti ini, membawa kulit dan sebagainya. Itu peraturan itu dari sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas, apa itu? Diskusi dan sebagainya. Nah, itu beda. Keyakinan itu dibuat oleh siswa, kemudian disetujui oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa. Nah, dengan seperti itu mereka tidak akan bisa lari. Ini roti ini yang membuat siapa? Saya, Pak. Dibuat untuk siapa? Untuk saya. Lah kok belum kamu makan? Ya, kok belum kamu makan? Ya,
Berarti salah nggak? Salah. Karena dibuat untuk dirinya sendiri, untuk dimakan sendiri, kok belum dimakan. Nah itu gambaran kasarnya tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah sebuah kalimat positif yang dibuat oleh siswa, kemudian disepakati bersama oleh siswa dan guru, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Nah ini akan kita buat contohnya. Nah ini kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Itulah bedanya dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas, mereka akan tahu sendiri. Oh ternyata di sekolah itu harus seragamnya harus yang rapi. Oh di sekolah itu harus tertib. Oh di sekolah itu harus menghargai teman. Mereka sendiri yang membuat, itu akan mudah diingat. Beda dengan peraturan. Kalau aturan itu ditempelkan, kadang dibaca dan tidak. Peraturan ulangan ajar yang dibaca. Nah itu beda. Ini dengan siswanya. Terus, nah ini ciri-cirinya. Kalau itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang umum-umum. Misalnya saling menghargai, dan taat aturan dan sebagainya. Terus yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Di dalam membuat keyakinan keras itu tidak diperkenankan membuat kalimat yang negatif, misalnya dilarang. Kenapa kok dilarang tidak boleh? Karena sesuatu hal yang dilarang itu seakan-akan membuat anak itu terkekang. Wih gak oleh ini pokoknya. Nah berarti kan ini gak oleh bahaya. Itu akan menanamkan pemikiran yang negatif. Maka harus dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya dilarang membuat gaduh di kelas misalnya. Itu bisa kita ubah membuat suasana nyaman dan tenang di kelas. Beda kan? Kalau dilarang berarti itu sudah oleh tenang untuk orang. Tapi kalau dibuat dengan kalimat negatif itu kan mudah diterima. Jadi kalimat negatif. Ya ini sedikit saja yang penting mudah diingat. Kalimat istiai, saling menghargai, saling menghormati, terus dan sebagainya. Terus yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah ini maksudnya sekolah yang ada di pinggir pantai itu keyakinan kelasnya akan berbeda dengan sekolah yang ada di gunung, berbeda dengan sekolah pendidikan kita. Keyakinan kelas di pantai misalnya tidak pergi ke pantai saat pelajaran misalnya. Nah itu tidak mungkin akan dituliskan di sini karena di sini tidak ada pantai. Nah, gambarnya dari kasarnya seperti itu. Sesuai dengan itu semua warga sekolah tawaga dilibatkan. Nah jadi yang dilibatkan jadi dibuat oleh siswa, disepakati oleh siswa dan guru, dilaksanakan oleh siswa. Kemudian yang ketujuh bersedia meninjau kembali. Nah sebelum keyakinan kelas itu diterapkan bersama, itu ditinjau kembali dulu apa yang kurang, apa yang lebih pas. Nah, ini langkah-langkah kita untuk menyusun atau membentuk keyakinan kelas. Ini nanti bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Untuk kelas misalnya sebelum pelajaran, ayo kita tuliskan dulu keyakinan kelas dari ini. Misalnya mengungkapkan pendapat ketika ada pertanyaan misalnya, menghargai teman yang mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Nah ini langkah yang pertama, guru itu memfasilitasi atau mempersilahkan anak itu membuat. Jadi bercurah pendapat dulu. Kalau contohnya jadi masih ngobrol, oh ya ini seperti apa. Dan yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi setelah tadi diajak pendapat dan dicatat masukannya. Bisa juga itu dibuatkan sticky note kemarin kayak kita menuliskan di papan kemarin. Jadi menuliskan kemudian ditempel kita gali bersama. Nah itu mencatat. Kemudian yang selanjutnya menyusun. Nah ini tadi yang saya katakan kalimat positif. Nah kalimat dilarang ini jangan sampai keluar di yang keyakinan kelas. Tapi kita ganti yang ini. Dilarang membuat gaduh di kelas. Kita ganti menjaga ketenangan kelas. Nah sedikit ini aja anak dapat pasti tahu oh ini kelas tenang, gawe rame. Nah, secara ini saja anak sudah akan tahu oh berarti nih menjaga ketenangan pasti dilarang membuat gaduh. Nah
Yang selanjutnya meninjau kembali. Nah ini didelok ini yang kancane. Oh ini pas poro iki. Oh kurang pas nih Bu. Ini harusnya seperti itu Bu. Nah ini nangis. Oh Bu biasa loh. Nah balik dulu. Nah ditinjau ulang lagi bersama satu kelas. Keyakinan kelas yang sudah terbentuk dia ditampil depan kemudian dibacakan oleh bapak atau gurunya. Teman-teman menyepakati. Nah ini ditinjau. Setelah ditinjau kemudian ditempelkan, harusnya tidak seperti ini tapi seperti yang belakang tadi nanti. Jadi dibuat keyakinan kelas dengan yang baik. Nah yang sudah terbentuk nanti ditempelkan di dinding itu sebagai keyakinan kelas setelah kesepakatan bersama. Nah ini contohnya keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Ini dibuat banner juga bisa. Nah contohnya ini yang pertama tidak kelihatan, dan kedua memakai seragam yang sesuai berdoa sebelum. Nah ini kalimatnya kalimat positif semua, tidak ada kata dilarang. Nah, oke. Nah ini segitiga institusi ini yang apa itu saya sampaikan di awal tadi. Jadi untuk penanganan masalah itu sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Nah itu segitiga restitusi itu ada 3 rangkap, yaitu yang pertama menampilkan identitas. Nah, terus kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah, menampilkan identitas ini anak biar tidak karena itu tidak galau dulu. Aku dipanggil masih aku salah ini. Biar anak tidak tiga ini nggak kacau sih. Nah, kemudian yang kedua divalidasi tindakan yang salah. Oh, kamu itu katanya terlambat itu boleh enggak? Itu salah enggak? Nah, konsekuensinya apa kalau salah? Kalau kamu terlambat, nah ini yang namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, berarti nek kamu terlambat, kamu harus bagaimana? Oh, saya harus bangun lebih pagi. Oh, saya harus tidurnya tidak terlalu malam. Oh itu ya. Kemudian yang kedua apa? Jadi mereka menemukan solusinya sendiri. Ini mencapai identitas. Contohnya, ini sudah saya contohkan di depan tadi dan banyak. Ini berbuat salah itu wajar. Ya memang kita harus menanamkan pada anak itu salah itu wajar. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh salah itu enggak. Salah itu memang wajar, tetapi semua itu ada konsekuensinya. Nah, ini tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang saya katakan di nomor 3 ini. Kamu pernah melakukan itu, ya, kita pernah melakukan. Tapi di konsekuensinya seperti ini loh. Nah, harapannya nanti setelah itu seperti itu. Nah, ini dan sebagainya. Kalau tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita tidak memojokkan anak itu, wih salah ini. Nah, itu jangan. Kita tidak boleh menyalahkan siswa, apalagi di depan anak lain. Siswa lain. Terus yang kedua memvalidasi dengan salah. Nah, anak sudah pasti tahu masalahnya apa, alasannya apa, kenapa kok terlambat. Nah, mereka menggali sendiri. Oh, aku terlambat tadi karena bangunnya kesiangan. Dan kesiangan kenapa? Karena tidurnya terlalu malam. Kenapa terlalu banyak game? Nah, game-nya kurang. Nah, itu mereka akan menggali sendiri. Nah, ini selanjutnya. Dan yang terakhir. Nah, di menanyakan keyakinan, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi melaksanakan sekolah dengan tertib. Nah, berarti kan tidak boleh telat. Kita kembalikan kepada keyakinan. Kalau sudah dikembalikan kepada keyakinan kelas, ini loh kemarin kamu sudah membuat seperti ini, disepakati oleh semua warga sekolah. Nah, dengan seperti ini apa yang akan kamu lakukan? Nah, itulah pentingnya keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan, melainkan keyakinan kelas.
berbincang-bincang dengan kalian karena tadi saya melihat kalian membuka gerbang. Kenapa tadi? Terlambat ya? Ya karena terlambat. Kalau terlambat itu perbuatan yang baik atau enggak? Tidak baik ya, karena kalau terlambat itu otomatis kalian masuk sekolah itu juga akan ketinggalan. Tapi ini karena terlambat ya tidak apa-apa, karena masih bisa masuk sekolah. Cuman saya ingin tahu kenapa kok bisa terlambat. Jadi sampai sekolah jam berapa? 7 lebih ya, kita setengah 8 ya tadi. Kalau abad sama berangkatnya sampai sini jam 7 lebih ya. Nanti ya setengah 8 ya, dekat setengah 8 ya. Jadi kalau sini sekolah sini masuknya jam berapa? Jam 7. Kalau masuknya jam 7 terus datangnya hampir setengah 8 berarti termasuk terlambat, ya kan? Jadi baik, karena tadi terlambat itu kenapa kok terlambat? Oh, isi bensin di pom bensin sini ya. Oh gitu. Di antri ya atau antri? Kalau apa? Bareng Indonesia. Oh, bareng Indonesia. Berarti guncengan ya? Guncengan. Ya. Kalau Adit? Malas. Oh, malas sekolah. Nah, makanya terlambat gitu ya. Ya. Kalau Tegar? Bareng kesiangan. Bangunnya jam berapa Tegar? Setengah 7. Setengah 7 baru bangun. Oke. Kalau bangun setengah 7 itu termasuk kesiangan ya? Ya, harusnya jam berapa? Jam 6. Oke ya. Jadi saya sudah tahu kalau terlambat. Jadi alasannya tadi ngisi bensin, terus ini mengisi apa itu? Menunggu Saparisa ya apa ya? Kalau menunggu Reza, terus Adit males ya. Oke, kalau tadi kesiangan. Dari alasan-alasan seperti itu, kira-kira itu hal yang bagus nggak? Tidak, iya. Makanya kalian harus yang lebih baik, itu ya. Kalau Reza kan isi bensin tadi, terus dia tidak terlambat bagaimana? Terus makanya di pagi gitu ya. Kalau ada bagaimana mengatasi? Bangun lebih pagi ya. Terus karena kamu menjemput Reza, berarti kamu harus bagaimana? Ya harus maksudnya menjemputnya lebih pagi kan gitu loh ya. Ya. Terus Adit malas ya. Ya. Kira-kira tahu nggak solusinya malas bagaimana? Belum tahu. Terus alasannya malas juga belum tahu. Ya, jadi sesuatu itu harus punya penyemangat. Ya, aku harus tahu sekolah itu mempunyai cita-cita, ya kan? Punya cita-cita enggak? Apa cita-citanya? Pengen jadi polisi. Ya, padahal polisi itu boleh malas enggak? Tidak boleh malas, ya kan? Harus rajin, ya kan? Harus tertib. Ya kan? Seorang polisi itu harus bagaimana bro? Terus semangat, terus rajin, terus pinter ya kan? Ya, harus pinter, harus apa itu? Enggak kayak gitu. Ya. Kalau Tegar, nah, kenapa kok bangunnya kesiangan? Susah tidur. Nah, kenapa kok susah tidur? Mungkin apa? Oh, main game. Nah, ini jadi kalau main game solusinya harus bagaimana? Mengurangi. Ya, apa mengurangi? Oh ya, harus mengurangi main gamenya kan gitu loh. Ya, jadi apa itu main gamenya harus dikurangi. Ya, jadi dari sini saya apa itu sudah menggali informasi dari kalian. Kenapa kok terlambat? Jadi sudah punya solusi masing-masing ya.
Ya, terus komitmen kalian apa? Beda, biar bisa tambah lagi. Selamat pagi, Aisyah. Pagi Pak. Nah, terima kasih sudah bersedia saya panggil di sini ya. Ya, jadi ingin tahu kenapa dipanggil di sini? Iya Pak. Ya, jadi tadi Bapak tahu kamu di depan perpustakaan kayak ini ya. Ngapain tadi? Ini makan roti Pak. Makan roti. Nah, roti ini enak nggak? Iya enak Pak. Nah, habis makan biasanya kenyang nggak? Iya. Ya. Terus habis makan tadi sampahnya ada sampahnya nggak? Ada Pak. Ada. Terus diapain sampahnya? Saya buang di depan perpus Pak. Di depan perpus. Dengan cara bagaimana tadi? Dengan cara saya tendang tapi sampahnya Pak. Saya didendang. Oh, itu sudah baik nggak? Belum Pak, salah Pak. Salah ya. Jadi membuang sampah sembarang itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita enggak? Tidak Pak. Tidak sesuai. Maka kalau itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, apa yang akan kamu lakukan? Akan membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang betul makan itu enak, ya enggak? Bisa kenyang, tapi jangan lupa sampahnya harus Buang tempat. dibuang pada tempat sampah. Nah, setelah mengetahui bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, nah, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Akan membuang sampah pada tempatnya Pak. Membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Agar mengurangi limbah plastik yang lebih sekali. Ya, dan juga sekolah terlihat lebih bersih lagi. Maka dengan seperti ini kita harus selalu menjaga kebersihan sekolah, karena kebersihan sekolah itu tidak hanya tanggung jawab oleh petugas kebersihan saja, tetapi itu juga tanggung jawab siapa? Warga sekolah. Ya, semua warga sekolah, itu termasuk siswa, termasuk guru dan juga petugas lainnya. Begitu ya. Nah, nanti kalau makan di sekolah dimanapun sampahnya harus Buang tempat sampah. dibuang di tempat sampah. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya seperti itu ya. Nah, terima kasih Pak Isa. Salah. Baik, seperti itu Bapak Ibu, apa yang sudah kami sampaikan tadi tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bisa menjadikan perubahan kita menjadi bergerak dan bergerak dan menggerakkan. Mungkin dari sini ada yang tidak ditanyakan? Tidak, berarti kalian harus tanya. Ada yang tidak ditanyakan? Nah, ini kan ini ada, berarti tidak ditanya. Tapi yang jawabnya tidak, berarti harus bertanya. Ada yang tidak ditanyakan? Ada. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya rasa itu kegiatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bisa menularkan ilmu kita kepada teman-teman, yang mana ilmu itu harus dibagikan, bisa menggerakkan yang lain. Mungkin itu dari saya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di sesi yang lain, di agenda yang lain. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang menyimak kegiatan ini di Zoom meeting yang sudah kami share linknya kemarin. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua, bisa menjadikan perubahan bagi kita, dan juga bisa membuat kita menjadi guru yang bisa melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid. Nah, karena berpusat pada murid itu yang paling utama sesuai dengan filsafatnya Ki Hajar Dewantara.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu kita. Tergerak, Bergerak, menggerakkan.